Dipaksa ibu untuk kencan buta. Siapa sangka pasanganku adalah pria yang sudah kucintai diam-diam selama 4 tahun kuliah. Melihatku lari. Dia tersenyum dan menggodaku. Dulu, saat mabuk. Bukankah kamu pernah bilang tidak akan menikah dengan siapapun kecuali aku, para pendengar yang budiman? Pernahkah Anda merasa lelah dengan desakan keluarga untuk segera berumah tangga? Mari kita dengarkan curahan hati sang tokoh utama yang terpaksa pergi kencan buta atas perjodohan ibunya. Siapa sangka pria di hadapannya adalah cinta bertepuk sebelah tangannya dulu, yang kini telah menjadi seorang direktur yang sangat berkuasa. Jarak status, kenangan memalukan, dan tekanan di tempat kerja akan menyeret mereka ke dalam pusaran tak terduga. Mari kita dengarkan kisah selengkapnya. Mobil mewah Tuan Raka berhenti perlahan di gerbang kompleks apartemen tempatku tinggal. Aku buru-buru melepaskan sabuk pengaman, menoleh dan mengangguk kaku padanya. Lalu membuka pintu dan keluar dari mobil dengan cepat. Aku tidak berani menoleh ke belakang. Terus berjalan lurus ke lobi lift. Sampai pintu lift tertutup. Benar-benar memisahkan pandanganku dari luar. Barulah aku berani menurunkan kedua bahuku. Menghela napas panjang dan lelah. Melangkah masuk ke apartemen yang familiar. Aku meletakkan tas tanganku di sofa empuk. Dengan cepat melepas sepatu hak tinggiku dan menyimpannya di sudut lemari. Lalu merebahkan diri di tempat tidur. Seluruh tubuhku lelah. Pikiranku kacau dengan berbagai pikiran yang bergejolak. Pertemuan takdir ini sungguh merupakan kejutan besar yang memengaruhi hidupku yang tadinya tenang. Aku tahu aku tidak bisa terus menghindar. Orang pertama yang harus kuhadapi dan jelaskan adalah ibuku. Aku mengambil ponsel. Menarik napas dalam-dalam untuk mengumpulkan keberanian. Lalu memutar nomornya. Telepon berdering tidak sampai 3 kali. Suara nyaring ibuku yang penuh harapan sudah terdengar di ujung sana. Ibu Ayu tidak bisa menyembunyikan kegelisahannya. Bertanya bertubi-tubi begitu mengangkat telepon. Bagaimana? Nak. Dewi, kamu sudah bertemu Mas Raka orangnya. Bagaimana karakternya di luar sesuai dengan pujian Bu Ira? Tidak kalian bicara cocok tidak? Ibu dengar Bu Ira bilang, Mas Raka sangat menyukaimu. Baru pulang sudah kirim pesan bilang perkembangannya sangat baik. Aku memejamkan mata rapat-rapat. Memijat kedua pelipisku yang berdenyut sakit. Aku berusaha menjaga suaraku tetap tenang dan jelas. Ibu. Aku minta maaf kalau sudah mengecewakan ibu. Orang yang Bu Ira kenalkan hari ini. Aku sudah mengenalnya sebelumnya. Dia Mas Raka. Kakak tingkat di kampusku dulu. Dulu kami hanya hubungan kakak tingkat adik tingkat. Sama sekali tidak ada perasaan laki-laki perempuan. Bertemu lagi dalam situasi kencan buta seperti ini. Kami berdua merasa sangat canggung dan tidak nyaman. Aku rasa hubungan ini tidak bisa berkembang lebih jauh. Bu, aku mohon ibu jangan lagi mengatur pertemuan yang dipaksakan seperti ini. Bertolak belakang dengan dugaanku. Ibuku sama sekali tidak menunjukkan kekecewaan atau kemarahan. Sebaliknya, suaranya di telepon semakin lama semakin bersemangat dan melengking. Dia tertawa terbahak-bahak lalu memulai kuliahnya yang penuh argumen. Astaga, anak gadis ibu yang bodoh. Ini namanya takdir. Takdir yang sengaja menjodohkan kalian berdua. Dunia ini bulat. Di kota jutaan orang ini kalian bertemu lagi di acara kencan buta. Kamu bilang itu bukan. Takdir kenal sebelumnya malah lebih baik. Tidak perlu repot mencari tahu latar belakang keluarga atau karakter masing-masing. Apalagi seorang pria yang berambisi dan juga kenalan lama. Pasti akan memperlakukanmu dengan baik dan pengertian. Aku buru-buru memotong perkataan ibu untuk mempertahankan pendapatku. Ibu tidak mengerti. Antara kami ada jarak yang sangat besar. Dia sekarang direktur perusahaan. Kariernya sukses. Naik mobil mewah. Sedangkan aku hanya karyawan bergaji bulanan. Latar belakang juga hanya keluarga pegawai biasa di kota kecil. Kami tidak sepadan. Aku tidak mau memaksakan diri agar nanti tidak rugi atau diremehkan orang. Ibuku langsung menepis alasanku. Dia merendahkan suaranya.
Nadanya berubah menjadi tegas seperti seorang wanita yang sepanjang hidupnya mengurus keluarga. Jangan beralasan tidak sepadan untuk menutupi kenyataan. Orang tuanya juga pegawai negeri seperti ayah ibu. Keluarganya terhormat. Kalau dia punya ambisi untuk kaya, dia buka perusahaan. Bukan pamer. Ibu memberi ultimatum padamu. Kali ini kamu tidak boleh melewatkan kesempatan. Kamu ini perempuan. Sesekali harus berinisiatif. Malam ini kirim pesan menanyakan kabarnya. Sudah sampai rumah belum? Pekerjaannya sibuk tidak? Cukup beralasan teman lama bertemu lagi agar obrolan berjalan alami. Kalau kali ini kamu menghindar, ibu akan beli tiket kereta dan tinggal di sana untuk mengawasimu kencan sampai berhasil. Mengerti? Menyadari tidak bisa berargumen dengan ibu saat dia sedang penuh harapan. Aku terpaksa mengiyakan agar cepat selesai lalu dengan cepat beralasan lelah untuk menutup telepon. Berdehem suasana di kamar kembali hening mencekam. Kata-kata ibu terngiang-ngiang di telingaku. Tetapi hatiku sudah bulat memutuskan. Aku tidak akan berinisiatif mengirim pesan. Juga tidak akan mencari cara untuk menghubungi. Seorang pria sehebat Mas Raka pasti tidak kekurangan wanita-wanita sempurna di sekitarnya. Makan siang hari ini mungkin hanya sekadar sopan santun minimal yang dia berikan kepada orang yang mengenalkannya. Mengendus, aku memutuskan untuk mengesampingkan semua itu. Membenamkan diri dalam proyek desain yang masih terbengkalai. Pekerjaan adalah tameng terkuat bagiku untuk melarikan diri dari kenyataan dan perasaan yang bergejolak di hatiku. 3 hari berlalu sejak siang yang canggung di restoran teratai emas. Hidupku tampaknya telah kembali ke rutinitas biasa. Pagi hari berdesakan di bus yang penuh sesak. Sore hari kembali fokus pada layar komputer dengan berbagai palet warna dan banyak lapisan desain antarmuka yang rumit. Aku meyakinkan diri bahwa Raka telah benar-benar melupakan adik tingkat pemalu dulu. Seperti halnya orang sibuk sering melupakan orang yang lewat yang samar-samar. Pikiran itu membuatku merasa sangat lega. Tetapi jauh di dalam lubuk hati, aku masih merasakan sedikit kekosongan yang tidak bisa kuungkapkan. Semua perasaan bercampur aduk membuatku seringkali harus berhenti bekerja untuk menarik napas dalam-dalam. Rabu sore, aku dan Lani, teman dekat sesama departemen, membawa bekal makan siang dari rumah ke area makan kantor. Lani adalah gadis yang ceria, cerdas, dan paling cepat menangkap informasi di perusahaan. Dia selalu menjadi orang yang menghidupkan suasana saat istirahat siang yang membosankan. Lani sambil menyuap sepotong daging semur, dengan antusias menceritakan kisah-kisah menarik di media sosial kepadaku. Aku duduk di depannya, sambil mengunyah nasi. Tersenyum, mendengarkan. Sesekali mengangguk setuju. Tepat saat itu, ponselku di atas meja bergetar, menandakan ada notifikasi baru. Aku mengambil ponsel dan membuka kunci layar. Sebuah titik merah muncul di sudut aplikasi media sosial yang familiar. Ada undangan pertemanan baru. Aku penasaran mengkliknya. Foto profilnya adalah pemandangan pegunungan bersalju yang megah. Tidak ada gambar orang. Tetapi nama yang muncul di sampingnya membuatku seolah berhenti bernapas sesaat. Chen Huang. Tuan, aku akan menggantinya dengan Raka Wijaya. Disertai undangan pertemanan adalah pesan singkat, jelas, dan sangat profesional seperti seorang pebisnis. Halo Devi. Ini Raka. Saya sedang mengembangkan proyek perangkat lunak startup baru dan membutuhkan konsultasi ahli di bidang desain antarmuka pengguna. Mengingat keahlianmu sangat cocok, saya harap kamu bisa meluangkan sedikit waktu untuk memeriksanya dan memberi saya beberapa saran. Jika bisa, tolong balas ya. Aku terpaku menatap layar ponsel. Kata-katanya sangat sopan, berorientasi pada pekerjaan, dan sama sekali tidak ada sedikit pun tanda-tanda yang mengingatkan pada masa lalu. Keseriusan pesan itu membuatku bingung. Seteguk sup bayam yang baru saja masuk ke mulut belum sempat tertelan sudah membuatku tersedak. Aku batuk-batuk tanpa henti. Buru-buru meraih gelas air di meja dan meneguknya. Lani yang duduk di depan terkejut. Buru-buru meletakkan sendoknya.
menepuk punggungku dengan keras. Kenapa kamu? Dewi makan pelan-pelan saja. Siapa yang merebut makananmu sampai tersedak begini? Atau ada cowok yang tiba-tiba kirim pesan sampai kamu sebegitu kagetnya? Aku sambil batuk, melambaikan tangan, berusaha mengatur napas normal. Aku menoleh ke Lani. Suaraku masih sedikit serak karena batuk. Tidak apa-apa. Aku tidak sengaja membaca pesan pekerjaan jadi tidak fokus. Kamu lanjutkan makan saja. Tidak perlu khawatirkan aku. Lani menatapku dengan curiga dari kepala sampai kaki lalu kembali ke kotak makan siangnya. Aku menyeka mulutku, melihat kembali layar ponsel yang masih menyala. Di dalam diriku terjadi pergolakan batin yang sangat kuat. Setengah ingin menolak atau berpura-pura tidak melihat. Setengah lainnya berpendapat bahwa ini hanya pekerjaan murni. Jika menolak akan terlihat terlalu picik dan kekanak-kanakan. Lagi pula, dia adalah manajer tingkat tinggi di sebuah perusahaan teknologi. Meminta pendapat ahli dari seseorang di bidangnya adalah hal yang sangat normal. Akhirnya, akal sehat seorang profesional di bidang jasa menang. Aku menyentuh tombol setuju berwarna biru. Segera setelah itu, aku dengan hati-hati mengetik balasan pesan. Berusaha menjaga sikap yang standar, profesional, dan menciptakan jarak tertentu dalam cara menyapa. Halo Direktur Raka. Senang sekali Anda mempercayai keahlian saya. Anda bisa mengirimkan dokumen ringkasan proyek melalui email atau aplikasi pesan kepada saya. Saya akan mengatur waktu untuk memeriksanya dengan seksama dan memberikan umpan balik yang objektif dari sudut pandang seorang desainer antarmuka. Setelah menekan tombol kirim, aku menghela napas lega. Cara memanggil jabatan direktur adalah batas tak terlihat yang ingin kusetel sejak awal. Ini mengingatkan kami berdua bahwa komunikasi ini hanya sebatas rekan kerja. Sama sekali tidak ada tempat untuk perasaan pribadi atau kencan buta yang canggung itu. Tidak perlu menunggu lama. Hanya 10 menit kemudian, ketika pesan balasan terkirim, Raka langsung mengirimkan file dokumen berformat teks dengan ukuran cukup besar melalui obrolan, disertai pesan singkat. Dokumen ini adalah draft awal fungsi dan struktur layar perangkat lunak. Kamu bisa melihatnya dengan teliti. Tidak perlu buru-buru. Nanti jika ada waktu luang, kita akan membahasnya lebih detail. Terima kasih sebelumnya ya. Ketegasan dan gaya kerja Raka yang jelas segera membangkitkan insting profesional dalam diriku. Sepanjang sore itu, setelah menyelesaikan pekerjaan yang tertunda di kantor, aku mencurahkan seluruh perhatianku untuk mempelajari file dokumennya. Proyek yang sedang dikembangkan oleh perusahaan bintang kejora milik Raka adalah perangkat lunak manajemen keuangan pribadi yang terintegrasi dengan kecerdasan buatan. Idenya sangat cemerlang. Alur interaksi pengguna juga disesuaikan dengan sangat baik. Namun, dari sudut pandang estetika dan pengalaman pengguna, desain awal ini memiliki beberapa kesalahan yang cukup mendasar. Kombinasi warnanya terlalu kaku. Jenis hurufnya kurang lembut. Dan ukuran tombol navigasi belum sepenuhnya sesuai dengan kebiasaan penggunaan ponsel pintar. Malam harinya, aku membawa laptop pulang ke rumah untuk melanjutkan pekerjaan. Malam tiba dengan sunyi. Di jalan-jalan kendaraan jarang melintas. Di dalam kamar kecil, hanya ada cahaya biru yang memancar dari layar komputer dan suara ketikan keyboard yang teratur. Aku dengan tekun mencatat setiap poin yang tidak sesuai. Mengusulkan perubahan warna utama dari biru tua ke warna yang lebih lembut untuk menciptakan kesan ramah dan terpercaya pada perangkat lunak. Keuangan. Asyik dengan pekerjaan. Aku tidak menyadari jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Setelah menyelesaikan 4 halaman catatan, aku menyimpannya sebagai file lalu langsung mengirimkannya ke email yang Raka berikan sebelumnya. Hanya sekitar 2 menit kemudian, ponselku bergetar dengan pesan dari Raka. Kamu bekerja selarut ini. Saya baru saja membaca ulasanmu. Sangat detail dan tajam. Apakah kamu nyaman menerima telepon sekarang? Saya ingin membahas lebih lanjut tentang argumen kombinasi warna yang kamu sebutkan. Aku ragu sejenak. Melihat jam lalu membalas dengan kata setuju.
Segera setelah itu, panggilan suara berdering dari ponsel. Aku mengangkatnya dan mendekatkan ke telinga. Suara Raka, yang dalam dan maskulin terdengar jelas di keheningan malam. Nada suaranya di telepon sepertinya sedikit lebih lelah. Tetapi tetap mempertahankan kekuatan dan ketenangan yang biasa. Halo. Maaf mengganggu selarut ini. Saya sungguh merasa tidak enak. Tetapi setelah membaca analisismu, saya menyadari tim teknis saya terlalu terpaku pada pola. Bisakah kamu menjelaskan lebih detail mengapa warna biru tua menciptakan kesan dingin bagi pengguna dalam aplikasi keuangan? Mendengar pertanyaan yang sangat teknis itu, semua keraguan dan kewaspadaan dalam diriku otomatis hilang. Aku berdehem. Mulai menjelaskan secara rinci dengan pengetahuan dan pengalaman praktis yang telah kuakumulasikan selama bertahun-tahun. Ya, Pak Direktur. Warna biru tua memang warna kredibilitas. Sering digunakan oleh bank-bank tradisional. Tetapi perangkat lunak Anda ditujukan untuk pengguna generasi muda. Mereka membutuhkan fleksibilitas, keakraban, dan modernitas. Jika menggunakan warna yang terlalu gelap, antarmuka akan menjadi berat. Seperti buku akuntansi yang membosankan. Kita perlu menambahkan sedikit warna putih. Beralih ke warna biru kehijauan agar antarmuka menjadi lebih cerah dan ringan. Perasaan saat berinteraksi juga akan lebih santai. Mengurangi tekanan finansial. Di ujung telepon, Raka diam mendengarkan. Sesekali aku mendengar suara pena yang berketukan ritmis di permukaan meja kayunya. Setelah aku selesai menjelaskan, dia baru berbicara. Nada suaranya menunjukkan pujian yang jelas. Sangat masuk akal. Argumenmu benar-benar meyakinkan saya. Lalu bagaimana dengan ukuran tombol? Tim saya berpendapat bahwa mengecilkannya akan menghemat ruang tampilan untuk grafik. Aku terus berargumen. Mempertahankan pandangan desainku dengan gigih. Anda tidak bisa mengorbankan kenyamanan pengalaman demi ruang tampilan. Ukuran jari rata-rata orang dewasa saat menyentuh layar adalah tetap. Jika Anda mendesain tombol terlalu kecil, pengguna akan sangat mudah salah menekan operasi lain, menyebabkan ketidaknyamanan yang tidak terlihat, terutama dalam transaksi transfer uang. Akurasi harus menjadi prioritas utama. Begitu saja. Kami terseret dalam diskusi profesional yang sangat hidup dan sangat harmonis. Dari masalah besar tentang kebiasaan pengguna hingga detail terkecil seperti jenis huruf, jarak baris. Kami mengajukan argumen yang saling bertentangan. Lalu bersama-sama menemukan solusi terbaik. Selama hampir 1 jam percakapan, aku benar-benar lupa bahwa pria di ujung telepon itu adalah pria impian masa mudaku. Lupa juga statusnya sebagai manajer sukses. Di antara kami, saat ini hanyalah 2 profesional yang berusaha menyempurnakan produk terbaik. Panggilan telepon itu berlangsung hingga pukul 2 pagi sebelum berakhir. Ketika aku menyelesaikan masalah terakhir tentang fitur notifikasi aplikasi, Raka menghela napas. Sebuah helaan napas yang membawa kepuasan dalam pekerjaan. Suaranya merendah. Jauh lebih lembut dari saat awal panggilan. Terima kasih, Devi. Hari ini saya benar-benar belajar banyak dari sudut pandangmu. Profesionalisme dan dedikasimu sangat mengejutkan saya. Mungkin saya telah meremehkan kemampuan para desainer di negeri ini. Kamu telah bekerja keras semalaman untuk proyek saya. Saya sungguh menghargai dan berterima kasih atas bantuan ini. Honor konsultasi untuk malam ini. Saya akan meminta bagian keuangan mentransfernya ke rekeningmu sesuai dengan tarif pasar. Aku buru-buru menolak tawarannya. Suaraku tegas tetapi tetap sopan. Direktur Raka terlalu sungkan. Saya hanya menyumbangkan sedikit ide kecil. Tidak pantas disebut konsultasi mendalam. Lagi pula, Anda adalah kenalan lama. Saling membantu sedikit itu hal biasa. Anda tidak perlu khawatir tentang honorarium apapun. Anggap saja saya mentraktir Anda secangkir teh hangat untuk mendoakan proyek startup Anda sukses besar. Raka tersenyum tipis di telepon. Dia tidak berargumen lagi tentang masalah honorarium, melainkan dengan lembut menasihatiku. Sudah larut malam.
Anak gadis begadang tidak baik untuk kesehatan. Matikan komputer. Cuci muka lalu istirahat. Besok masih harus bekerja. Semoga tidur nyenyak. Setelah menutup telepon, aku meregangkan tubuh panjang-panjang. Merasakan pegal linu menyebar ke seluruh otot tubuh. Meskipun lelah, semangatku terasa sangat segar. Bisa bekerja dan berdiskusi dengan orang yang pengertian. Berpikiran tajam seperti Raka, sungguh pengalaman yang luar biasa. Ini membangkitkan kembali semangat kerja yang selama ini kurasa sudah tumpul. Aku merapikan dokumen, mematikan komputer lalu pergi ke kamar mandi untuk sikat gigi dan cuci muka. Tepat saat itu, layar ponselku menyala lagi. Menandakan ada pesan baru. Kali ini bukan pesan pekerjaan, melainkan tangkapan layar pesanan taksi di aplikasi transportasi online. Titik jemput adalah alamat rumahku. Titik tujuan adalah alamat perusahaan desainku. Waktu pemesanan taksi adalah pukul 7.30 pagi hari ini. Pesan yang menyertainya dari Raka sangat singkat tetapi mengandung perhatian yang begitu halus hingga membuat jantungku berdetak tidak beraturan. Saya tahu kamu bekerja larut. Besok pagi pasti sangat lelah. Tidak bisa berdesakan di bus. Saya sudah memesankan taksi untukmu berangkat kerja. Biayanya sudah saya bayar di muka. Besok pagi supir akan meneleponmu pukul 7.30. Tidur nyenyak ya. Aku berdiri terpaku di depan cermin kamar mandi. Tangan masih memegang sikat gigi. Menatap tulisan di layar. Hatiku merasakan perasaan yang aneh dan mengharukan. Perhatian Raka sama sekali tidak berisik. Pamer. Atau memaksakan seperti yang biasa dilakukan pria berduit untuk mendekati wanita. Dia tidak membelikanku hadiah mahal. Juga tidak menawarkan untuk mengantarku bekerja dengan mobil mewahnya untuk pamer. Dia memilih cara diam-diam mengatasi kesulitan praktis terbesarku saat ini, yaitu kelelahan setelah semalaman bekerja. Kehalusan, kesopanan, dan perhatiannya terhadap orang lain telah menyentuh titik terlembut di hatiku. Membuat tembok pertahanan yang telah kubangun dengan susah payah selama beberapa hari terakhir mulai retak. Kecil namun jelas. Keesokan paginya, aku naik taksi yang sudah dipesan Raka dengan semangat yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Tidak perlu menghadapi asap, kemacetan, atau rem mendadak yang mengerikan di bus. Aku memanfaatkan waktu untuk tidur siang hampir setengah jam di kursi belakang yang empuk. Tepat pukul 8.15. Mobil berhenti di depan lobi gedung kantor perusahaanku. Aku melangkah masuk ke tempat kerja dengan ceria. Berkata pada diri sendiri, hari ini akan menjadi hari kerja yang penuh energi. Baru saja duduk di meja kerja. Belum sempat menyalakan komputer. Kepala bagian SDM sudah masuk. Bertepuk tangan mengumumkan semua staf desain berkumpul di ruang rapat besar untuk mendengarkan direktur menyampaikan pekerjaan mendadak. Suasana di departemen langsung menjadi ramai. Lani menyenggol si kuku pelan sambil berbisik memprediksi. Pasti perusahaan kita baru saja memenangkan tender proyek besar. Kalau Direktur Budi rapat mendadak begini, bonus akhir tahun kita ada harapan naik 2 kali lipat. Aku tersenyum tidak menjawab. Mengambil buku catatan dan pulpen lalu bersama semua orang pindah ke ruang rapat. Direktur Budi. Seorang pria berusia sekitar 40-an dengan perawakan kekar khas. Masuk ke ruangan dengan wajah ceria dan bersemangat. Dia berdiri di podium. Berdehem, beberapa kali lalu dengan lantang mengumumkan kabar gembira. Halo rekan-rekan. Hari ini saya punya kabar yang sangat luar biasa untuk disampaikan kepada semua. Perusahaan kita baru saja secara resmi menandatangani kontrak prinsip untuk mengambil alih seluruh bagian desain pengalaman pengguna dan antarmuka untuk proyek perangkat lunak startup berskala besar. Total nilai tender mencapai angka yang sangat mengesankan. Ini adalah kesempatan emas bagi perusahaan kita untuk bangkit dan menegaskan posisi di pasar. Dan mitra yang sangat potensial adalah perusahaan teknologi yang dinilai sangat tinggi dengan modal investasi melimpah, yaitu perusahaan terbatas teknologi Bintang Kejora. Nama Bintang Kejora yang baru saja keluar dari mulut Direktur Budi
Seperti kilatan petir yang menyambar benakku. Tanganku yang memegang pulpen. Bersiap mencatat. Tiba-tiba kaku. Mataku melotot. Kepalaku berputar dengan berbagai pertanyaan. Bintang Kejora. Bukankah itu nama perusahaan raka proyek perangkat lunak startup itu? Mungkinkah itu proyek manajemen keuangan yang semalam aku begadang untuk memberikan masukan? Suara Direktur Budi masih terdengar datar. Tetapi saat ini bagiku itu seperti pernyataan yang tidak bisa disangkal. Karena sifat penting proyek ini, pihak mitra Bintang Kejora meminta kita untuk menunjuk personel terbaik yang memiliki kemampuan berpikir inovatif untuk menduduki posisi desainer utama. Setelah meninjau portofolio kemampuan dan mendapat persetujuan langsung dari Direktur Utama Bintang Kejora, saya memutuskan untuk menunjuk Saudari Dewi Anggraini sebagai ketua tim desain untuk seluruh perjalanan ini. Saudari Dewi akan bertanggung jawab untuk bekerja langsung dengan manajemen Bintang Kejora untuk menyelesaikan rencana desain akhir. Seluruh ruang rapat bertepuk tangan meriah mengucapkan selamat kepadaku. Lani yang duduk di sampingku dengan gembira menyentuh bahuku berulang kali. Selamat ya. Kamu. Kalau proyek bernilai tinggi ini sukses, kamu siap-siap naik jabatan. Harus traktir makan besar ya. Berbeda dengan kegembiraan semua orang. Aku duduk terpaku di tempat. Punggungku berkeringat dingin. Sekarang aku mengerti segalanya. Percakapan tengah malam kemarin sama sekali bukan permintaan konsultasi pribadi murni. Itu adalah tes kemampuan yang sangat cerdik dan terencana dari Raka. Dia sudah tahu bahwa perusahaanku mengajukan proposal tender. Dia mengirimiku dokumen awal. Meneleponku untuk menguji apakah keahlian profesionalku cukup mampu mengemban proyeknya. Ketika dia melihat aku berhasil melewati tes dengan sangat baik, dia baru secara resmi menyetujuinya. Memberikan tender kepada perusahaanku dan secara langsung menunjukku sebagai penanggung jawab. Perasaan rumit membanjiri hatiku. Ada kekaguman terhadap visi dan profesionalisme serta ketegasannya sebagai seorang pebisnis, sekaligus sedikit kecanggungan karena merasa telah dimasukkan ke dalam rencana sebelumnya, tanpa menyadarinya. Tetapi hal yang paling membuatku takut adalah mulai hari ini. Aku harus menghadapinya. Bukan sebagai pasangan kencan buta yang dipaksa ibu. Bukan sebagai adik tingkat yang dulu mabuk-mabukan diam-diam menyukainya. Tetapi, sebagai rekan kerja yang sangat jelas dan ketat. Sebagai pihak yang diberi kuasa dan pelaksana. Sebuah tantangan baru yang penuh kesulitan baik secara profesional maupun emosional telah resmi dimulai. Senin pagi minggu berikutnya. Suasana tegang menyelimuti seluruh departemen desain di perusahaanku. Direktur Budi secara pribadi menyewa sebuah mobil 16 tempat duduk untuk mengantar seluruh tim proyek ke kantor pusat perusahaan terbatas teknologi Bintang Kejora. Tujuan perjalanan ini adalah untuk rapat pembukaan proyek dan menyelesaikan persyaratan teknis terakhir sebelum resmi memulai pekerjaan. Dalam perjalanan menuju lokasi, Direktur Budi terus-menerus mengingatkan semua orang untuk menjaga sikap profesional. Benar-benar mematuhi aturan etika. Karena mitra kali ini adalah perusahaan teknologi dengan modal besar dan persyaratan paling ketat di pasar. Aku duduk diam di samping jendela. Tanganku tanpa sadar mencengkeram erat tali tas dokumen. Berusaha menarik napas dalam-dalam untuk menghilangkan kegelisahan yang membanjiri dadaku. Kantor pusat Bintang Kejora terletak di gedung perkantoran mewah di pusat kota yang paling ramai. Melangkah melewati pintu kaca putar yang besar. Seluruh tim kami terpesona oleh kemegahan lobi. Dari sistem lift berkecepatan tinggi, dinding marmer, hingga papan petunjuk elektronik yang rumit. Semuanya memancarkan kesan modernitas, kekuatan, dan vitalitas sebuah perusahaan yang sedang berkembang pesat. Ketika pintu lift terbuka di lantai 25, yang pertama kali kami lihat adalah ruang kerja terbuka yang sangat luas. Dinding kaca transparan yang membentang di sepanjang koridor memungkinkan pandangan menyeluruh ke seluruh kota dari ketinggian. Logo perusahaan Bintang Kejora dirancang dengan sangat indah dengan bentuk bintang yang distilisasi bersinar terang di bawah sistem lampu langit-langit yang mewah. Seorang resepsionis wanita mengenakan seragam abu-abu muda tersenyum ramah menyambut kami.
Dia dengan lembut membimbing semua orang ke ruang rapat besar bernama Jupiter yang terletak di ujung koridor. Ruangan itu dilengkapi dengan sistem layar interaktif pintar berukuran besar, meja rapat kayu solid, dan kursi berlapis kulit premium. Dinding kaca kedap suara membuat suasana di dalam ruangan menjadi sunyi mencekam. Kesunyian itu sangat kontras dengan ritme kerja yang serba cepat di luar. Tanpa sengaja menciptakan tekanan tak terlihat yang membebani pundak kami para pekerja jasa. Aku memilih tempat duduk di tengah meja. Dengan hati-hati mengeluarkan laptop dan cetakan dokumen. Menatanya rapi di depanku. Mengingatkan diri sendiri untuk benar-benar fokus. Tepat pukul 9.00 pagi. Pintu ruang rapat kayu jati solid terbuka perlahan. Suara engsel yang beroperasi mulus tidak mengeluarkan sedikit pun suara. Tetapi semua mata di ruangan itu langsung tertuju pada pintu. Raka muncul. Dia tidak masuk sendirian, melainkan ditemani rombongan 4 manajer tingkat tinggi dari Departemen Teknis, Produk, dan Bisnis. Hari ini Raka mengenakan setelan kantor yang sangat formal dan memancarkan wibawa mutlak. Kemeja biru tua menonjolkan kulitnya yang cerah dan bahunya yang lebar dan kokoh. Dipadukan dengan celana panjang yang dipotong pas hingga detail terkecil. Karakteristiknya saat ini sama sekali berbeda dengan kencan buta yang canggung sebelumnya atau kehangatan melalui pesan singkat di tengah malam. Dia hadir di sini sebagai pemimpin tertinggi perusahaan bintang Kejora. Membawa wibawa, ketajaman, dan menarik semua perhatian. Raka melangkah ke posisi ketua di ujung meja rapat. Gerakan menarik kursi dan duduk sangat tegas dan tenang. Dia mengangguk menyapa Direktur Budi dengan sopan. Lalu mengedarkan pandangannya ke seluruh orang yang duduk di ruangan luas itu. Ketika tatapan matanya yang tegas melintas melewati posisiku. Sama sekali tidak ada sedikit pun emosi pribadi atau keakraban yang terungkap. Itu hanyalah pandangan sekilas yang sangat profesional. Jauh. Dan dingin seperti melihat orang yang sama sekali baru. Kedinginan mutlak itu membuat jantungku tanpa sadar berdesir. Diikuti sedikit kekecewaan yang melintas. Tetapi segera setelah itu, akal sehat seorang pekerja menarikku kembali ke kenyataan yang keras. Aku menasihati diri sendiri di bawah meja untuk tetap tenang. Tidak boleh membiarkan perasaan pribadi mengganggu pekerjaan penting ini. Di sini, di ruang rapat yang berwibawa ini, dia adalah presiden direktur sekaligus direktur utama perusahaan, mitra. Dan aku adalah ketua tim desain yang sedang menjalankan tugas. Hubungan kerja yang sangat jelas sama sekali tidak ada tempat untuk gejolak emosi yang lemah atau keraguan yang tidak tegas. Setelah salam formal dan perkenalan personel dari pihak Direktur Budi, rapat secara resmi memasuki bagian inti. Manajer proyek bernama Adi dari Bintang Kejora berdiri untuk meringkas tujuan perangkat lunak. Lalu menyerahkan forum kepada tim desain. Direktur Budi mengangguk kecil, memberi isyarat kepadaku untuk memulai. Aku menarik napas dalam-dalam, berdiri tegak dan maju ke podium presentasi. Tanganku dengan cekatan menghubungkan komputer pribadiku ke sistem layar pusat. Layar besar di dinding segera menampilkan draft antarmuka yang telah kusiapkan dengan susah payah selama berhari-hari. Aku memulai presentasiku dengan suara yang jelas dan lugas. Mendalam-dalam menganalisis perilaku psikologis pengguna target. Aku menjelaskan secara rinci mengapa memilih warna utama yang cerah. Bagaimana mengatur blok informasi untuk mengoptimalkan pengalaman visual dan interaksi bagi pelanggan. Selama aku presentasi, Raka duduk bersandar di kursi kulit besar di posisi ketua. Kedua tangannya terjalin, diletakkan longgar di atas meja kayu. Tatapannya sangat tajam. Dengan seksama mengamati setiap detail terkecil yang ditampilkan di layar proyeksi. Sesekali dia mencatat beberapa baris dengan cepat di buku catatannya yang bersampul kulit hitam yang diletakkan di depannya. Wajahnya sama sekali tidak menunjukkan kepuasan atau penolakan. Membuat suasana di ruangan selalu dalam keadaan sangat tegang. Ketika presentasi baru saja selesai, aku menundukkan kepala mengucapkan terima kasih kepada semua orang, dan menunggu berdehem umpan balik. Ruangan itu sunyi senyap. Dalam waktu sekitar 5 detik,
Raka adalah orang pertama yang memecah keheningan yang menyesakan itu. Dia tidak memberikan pujian kosong untuk membangkitkan semangat mitra, melainkan langsung melontarkan serangkaian pertanyaan yang sangat sulit dengan sifat sanggahan profesional yang mendalam. Suara Raka yang tenang namun penuh wibawa terdengar jelas. Saudari Dewi, tolong jelaskan secara rinci mengapa proses pengisian ulang saldo ke akun didesain dengan menambahkan langkah konfirmasi tambahan dari sudut pandang seorang pebisnis. Hal ini meningkatkan jumlah operasi dan mudah menyebabkan pelanggan keluar dari perangkat lunak di tengah jalan. Berdehem. Selain itu, apakah membulatkan sudut ikon fungsi penting akan mengurangi keseriusan yang diperlukan dari aplikasi keuangan? Setiap pertanyaan yang diajukan, Raka langsung menargetkan inti dari desain tersebut. Menunjukkan pemikiran tajam, arah bisnis yang cerdas, dan pemahaman mendalam tentang perilaku pengguna dari seorang direktur utama yang berbakat. Orang-orang yang hadir di ruang rapat, termasuk Direktur Budi, sedikit mengerutkan kening khawatir atas sanggahan yang begitu mendalam itu. Meskipun terus-menerus diinterogasi dengan masalah-masalah pelik, aku tetap mempertahankan ketenangan yang luar biasa. Pengalaman bertahun-tahun dalam profesi ini dan proses penelitian proyek yang cermat telah membantuku membangun sistem argumen yang sangat kuat. Aku sama sekali tidak gentar. Langsung berhadapan dengan tatapan berwibawa Raka, dan mulai menjawab setiap masalah dengan meyakinkan. Aku menyajikan data statistik terbaru tentang kebiasaan penggunaan ponsel pintar dan psikologi kewaspadaan risiko online pengguna Asia, untuk mempertahankan pandangan desain langkah konfirmasi tambahan. Aku berargumen bahwa dalam bidang keuangan, rasa aman harus diprioritaskan lebih tinggi daripada kecepatan kenyamanan. Untuk masalah ikon bulat, aku membuka perangkat lunak desain langsung di komputer, mengilustrasikan secara visual kelembutan sudut bulat yang dikombinasikan dengan warna biru kehijauan akan menciptakan kepercayaan, menghilangkan kesan kaku dan membosankan dari lembaga keuangan tradisional. Debat profesional antara saya dan direktur utama berlangsung sangat sengit namun juga sangat menarik. Kami seperti dua pemain catur yang seimbang, terus-menerus melontarkan argumen tajam dan membalas dengan bukti konkret. Istilah-istilah teknis yang rumit kami tukar-menukar dengan cepat. Direktur Budi dan anggota lain di ruang rapat tampaknya sepenuhnya terserap dalam alur pemikiran pekerjaan itu. Manajer Adi terus-menerus mengangguk setuju. Sementara tim teknis Bintang Kejora sibuk mencatat solusi-solusi yang saya usulkan. Semua orang menahan napas mengamati. Sesekali berseru kecil atas ide terobosan yang diajukan untuk menyeimbangkan antara estetika dan fungsionalitas. Akhirnya, ketika kami bersama-sama menganalisis dan menyepakati solusi optimal di area tampilan yang kompleks di layar utama, Raka sedikit mengangguk. Senyum puas yang sangat jarang terlihat melintas di sudut bibirnya. Koordinasi yang harmonis dan keselarasan yang sempurna antara kami berdua dalam pemikiran pekerjaan membuat semua yang hadir di ruang rapat diam-diam mengagumi. Rapat yang berlangsung selama 3 jam akhirnya berakhir dalam suasana yang lebih terbuka dan efektif dibandingkan ketegangan di awal. Direktur Budi menghela napas lega, menyeka keringat yang menempel di dahinya dengan sapu tangan lalu berdiri dan menjabat tangan Raka. Tim personel perusahaan Bintang Kejora mulai merapikan dokumen dan satu persatu keluar dari ruang rapat. Lani dan rekan-rekan kerja lainnya juga dengan cepat merapikan area tempat duduk mereka. Berbisik-bisik tentang persyaratan baru yang baru saja diselesaikan. Aku berdiri di ujung meja, sibuk mencabut kabel koneksi monitor, menggulung kabel daya laptop, dan menyimpannya dengan hati-hati ke dalam tas anti benturan. Meskipun seluruh tubuhku lelah karena harus menggunakan otak secara intensif dan terus-menerus presentasi, di dalam hatiku muncul perasaan bangga dan puas yang tak terbatas. Aku telah berhasil mempertahankan draft desainku di hadapan sanggahan yang paling ketat. Tepat saat aku dengan hati-hati menyimpan buku catatan ke dalam tas, sesosok tubuh tinggi dan besar diam-diam mendekat ke tempatku berdiri. Aku terkejut dan mendongak. Raka berdiri kurang dari 1 langkah dariku. Dia baru saja dengan sopan meminta asistennya keluar untuk menyiapkan dokumen untuk pekerjaan selanjutnya. Karena itu,
Area di sekitar meja rapat saat ini hanya tersisa kami berdua. Aroma parfum maskulin dengan aroma kayu yang khas darinya samar-samar tercium, membuat detak jantungku tanpa sadar berdetak lebih cepat dari biasanya. Dia berpura-pura membungkuk mengambil setumpuk dokumen yang terlupakan di atas meja. Tetapi sebenarnya dia sengaja mempersempit jarak di antara kami berdua. Masih sedikit membungkuk. Dia mendekatkan wajah ke telingaku. Dia merendahkan suaranya hingga paling dalam. Volume yang cukup hanya untukku yang bisa mendengar. Kamu melakukannya dengan sangat baik, Devi. Ketegasan dan ketajamanmu hari ini benar-benar melebihi harapan saya. Sangat berbeda dengan citra gadis kecil yang sensitif dan impulsif dulu. Terima kasih telah mencurahkan seluruh hati dan pikiranmu untuk proyek ini. Kalimat yang mengandung pujian tulus bercampur sedikit godaan tentang masa lalu darinya membuatku gelagapan. Hawa panas dari napasnya menyapu ringan telingaku membuat seluruh wajahku memerah seperti demam. Aku buru-buru mundur setengah langkah untuk menjaga jarak aman. Menundukkan kepala. Tidak berani menatap langsung ke matanya yang dalam. Aku berusaha menjaga suaraku tetap tenang dan formal. Terima kasih, Direktur Utama, atas pujian berlebihan. Itu adalah tanggung jawab dan pekerjaan yang harus saya selesaikan sebagai seorang desainer untuk memenuhi permintaan mitra. Raka tersenyum tipis. Senyum yang sungguh hangat dan ceria muncul di wajahnya yang tegas. Menghapus sepenuhnya kesan serius dan berwibawa sebelumnya. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Mengangguk menyapaku lalu berbalik dan langsung keluar dari ruang rapat. Meninggalkan aku. Berdiri termangu di tempat dengan perasaan campur aduk yang bergejolak di hati. Profesionalisme yang dingin di awal rapat dan kehangatan serta kedekatan di akhir rapat menciptakan kontras yang terlalu besar sehingga aku tidak tahu mana yang merupakan dirinya yang sebenarnya terhadapku. Dalam perjalanan pulang dengan mobil 16 tempat duduk, Lani terus-menerus mengoceh di telingaku. Teman baikku itu terus-menerus menyentuh sisiku dengan sikunya. Matanya penuh dengan kecurigaan dan rasa ingin tahu. Hai Devi, aku rasa ada yang aneh. Saat kamu presentasi, tatapan Pak Raka terus menatapmu tanpa henti. Seperti ingin melihat menembus hatimu. Lalu di akhir rapat, aku lihat dia sengaja berlama-lama. Berbisik sesuatu kepadamu. Jujur saja, kalian berdua punya hubungan khusus di luar kan? Seorang pemimpin yang sombong seperti itu bagaimana mungkin secara pribadi memuji seorang desainer biasa dari perusahaan mitra? Aku terkejut dengan pengamatan Lani yang tajam. Untuk menyembunyikan kebingunganku, aku mengerutkan kening dan menatapnya tajam, lalu berkata untuk menepis kecurigaannya. Jangan banyak berhayal. Orang itu pemimpin sebuah perusahaan besar. Mana punya waktu memperhatikan karyawan mitra? Mungkin dia melihatku mempertahankan rencana dengan gigih jadi dia hanya memberikan beberapa kata motivasi sebagai sopan santun. Lagi pula, pertanyaan-pertanyaan profesionalnya membuatku berkeringat dingin. Kamu tidak lihat? Kok malah bilang ada maksud? Meskipun mulutku dengan keras menyangkal. Jauh di lubuk hatiku, tembok pertahanan kokoh yang telah kuusahakan untuk dibangun kembali sekali lagi terguncang hebat. Aku mengalihkan pandanganku keluar jendela mobil. Menatap keramaian orang di jalan. Aku berusaha meyakinkan diri bahwa isyarat perhatian kecil darinya hanyalah gaya kerja seorang manajer modern. Aku bersikeras tidak membiarkan hatiku terlalu jauh terlibat dalam hubungan yang penuh duri dan perbedaan status seperti itu. Setelah rapat pembukaan proyek yang menegangkan, laju pekerjaan didorong hingga maksimal. Minggu-minggu berikutnya berlalu dengan pekerjaan yang memusingkan. Tim desain kami harus terus-menerus lembur hingga larut malam untuk menyelesaikan gambar layar detail. Menyesuaikan setiap ikon dan setiap efek animasi terkecil. Semua komunikasi antara saya dan Raka selama periode ini dilakukan melalui grup obrolan kerja di sistem manajemen atau melalui email resmi kedua perusahaan. Dia selalu menjaga sikap yang sangat serius dan profesional dalam setiap tanggapannya. Namun, sesekali dalam rangkaian email balasan yang sengit antara tim pengembang bintang Kejora dan tim desain kami,
Raka tetap diam-diam muncul pada waktu yang tepat. Dia menggunakan kekuasaannya sebagai pemimpin untuk membuat keputusan yang condong ke arah melindungi estetika desain saya. Menolak permintaan perubahan yang tidak masuk akal dari pihak insinyur perangkat lunak. Tindakan perlindungan terselubung itu, meskipun sangat kecil dan rahasia, selalu membuat saya merasa sangat hangat dan dihargai. Pada suatu sore Jumat, ketika semua orang di kantor sudah lelah meregangkan badan dan bersiap pulang, manajer proyek bernama Adi dari perusahaan Bintang Kejora tiba-tiba muncul di kantor kami. Mas Adi membawa sebuah tas kertas mewah. Di dalamnya berisi puluhan kartu undangan yang dirancang dengan sangat indah, dengan cetakan foil emas berkilauan. Adi menyerahkan satu persatu kartu undangan kepada jajaran direksi perusahaan saya dan seluruh anggota tim desain proyek. Dia dengan ceria mengumumkan bahwa minggu depan perusahaan teknologi Bintang Kejora akan mengadakan pesta koktail ucapan terima kasih kepada para mitra strategis dan investor besar di Hotel Bintang 5 termewah di kota. Saat menyerahkan kartu undangan langsung kepadaku, Adi secara khusus merendahkan suaranya dan menekankan dengan penuh makna. Direktur Raka kami secara pribadi berpesan kepadaku untuk menyerahkan kartu ini langsung kepada Nona Dewi. Direktur mengatakan proyek ini bisa berjalan lancar seperti sekarang, sebagian besar berkat kerja keras ketua tim desain. Oleh karena itu, kehadiran Nona Dewi di pesta Sabtu malam depan adalah suatu keharusan. Tidak boleh ditolak dengan alasan apapun. Memegang kartu undangan yang tebal di tanganku, aku merasa seperti memegang beban yang berat. Acara pesta sosial yang sangat komersial dan mewah seperti ini memang tidak pernah menjadi tempat bagi seorang gadis yang tertutup dan sederhana sepertiku. Aku ragu, berniat mencari alasan terkait kesehatan untuk menolak dengan sopan, tetapi belum sempat membuka mulut. Direktur Budi sudah menghampiri dan menepuk bahuku dengan keras. Nadanya benar-benar memerintah. Devi, kamu adalah wajah departemen desain perusahaan kita. Acara apresiasi dari perusahaan besar seperti Bintang Kejora adalah kesempatan emas untuk memperluas hubungan bisnis. Akhir pekan ini, kamu harus menyiapkan pakaian yang rapi dan mewah untuk menghadiri pesta bersama jajaran direksi. Sama sekali tidak boleh absen. Akan merusak reputasi perusahaan. Mengerti? Tidak ada jalan untuk mundur. Aku terpaksa menerima. Sabtu pagi, aku diseret Lani ke pusat perbelanjaan terbesar di kota untuk berburu pakaian. Lani mengeluarkan puluhan gaun dengan berbagai warna cerah. Desain yang berani dan unik untuk kupakai. Tetapi dengan sifatku yang introvert dan tidak ingin menjadi pusat perhatian di antara para pebisnis sukses, aku dengan tegas menolak pilihan-pilihan yang mencolok itu. Akhirnya aku sendiri yang memilih gaun beludru hitam pekat bergaya klasik. Gaun itu memiliki desain panjang di bawah lutut. Kerah perahu yang tertutup menutupi bahu tetapi di bagian pinggang dijahit dengan sangat apik menonjolkan bentuk tubuh ramping pemakainya. Dipadukan dengan sepasang sepatu hak tinggi hitam bertabur mutiara kecil dan rambut panjang yang digelung rapi, seluruh pakaian itu membuatku memancarkan kesan elegan dan sopan. Tetapi juga sangat aman agar tidak terlalu mencolok di keramaian. Saat aku berdiri di depan cermin di kamar pas untuk merapikan gaun, ponsel di tas tanganku tiba-tiba berdering. Panggilan dari Ibu Ayu di kampung. Begitu kuangkat, ibuku langsung berteriak menanyakan kabar. Devi, beberapa minggu ini, kamu sibuk apa sampai akhir pekan tidak pulang? Ibu dengar Bu Ira bilang kamu sedang mengurus proyek besar. Penghasilanmu pasti lebih baik dari sebelumnya. Lalu selama bekerja, kamu tidak sengaja bertemu direktur atau manajer yang baik, dan lajang soalnya kencan buta dengan Mas Raka waktu itu gagal total. Ibu khawatir kamu hidup sendiri sampai tua nanti. Mendengar ibu menyebut nama Raka, tanganku yang sedang memegang jepitan rambut sedikit terhenti. Rasa bersalah menyelinap di hati. Saat aku harus berbohong kepada ibuku tersayang. Ya. Akhir-akhir ini perusahaan saya banyak pekerjaan. Harus lembur terus. Bu, lingkungan kerja isinya semua orang teknis yang kaku. Mana ada yang memperhatikan saya? Ibu tenang saja. Proyek ini selesai.
Saya akan langsung pulang kampung menemui ayah ibu. Aku cepat-cepat mencari cara untuk mengalihkan pembicaraan agar cepat menutup telepon. Menghindari ibu bertanya lebih dalam. Dia sama sekali tidak tahu bahwa putri kesayangannya malam ini harus mengenakan gaun mahal. Pergi ke tempat mewah dan gemerlap, hanya untuk menghadiri pesta yang diselenggarakan oleh pria yang dikenalkan ibu saat kencan buta. Takdir memang sangat pandai menghubungkan manusia. Semakin berusaha menghindar, semakin erat terjerat oleh Talita. Terlihat bernama berdehem, pekerjaan dan kebetulan. Tepat pukul 7.00 malam. Aku bersama Direktur Budi dan Lani turun dari mobil di depan lobi utama Hotel Bintang 5 yang mewah. Pemandangan di depanku benar-benar melampaui imajinasi seorang seniman sepertiku. Hotel itu dihiasi dengan megah seperti istana mewah dalam dongeng. Lampu kristal raksasa menjuntai dari langit-langit yang tinggi, memancarkan cahaya keemasan yang berkilauan seperti tetesan embun pagi. Sebuah orkestra kamar sedang asyik memainkan musik simfoni klasik tepat di area lobi, menciptakan suasana yang sangat aristokrat dan elegan. Para tamu yang hadir semuanya adalah tokoh-tokoh terkenal di dunia bisnis teknologi. Para investor keuangan mengenakan pakaian mahal dan para wanita serta kekasih mengenakan gaun malam yang paling mewah. Melangkah melewati pintu utama ruang perjamuan. Aku merasa sangat kecil dan tersesat di antara dunia kaum elit. Aku dengan cekatan memisahkan diri dari keramaian Direktur Budi ketika dia sibuk menyapa mitra lain. Aku menarik tangan Lani. Perlahan mundur ke area meja makan. Memilih sendiri area hidangan penutup yang paling terpencil di ruangan itu. Berdiri di posisi ini, aku bisa mengamati seluruh pemandangan mewah di sekitar tanpa takut menarik perhatian siapapun. Aku meraih piring kecil, mengambil beberapa kue manis berwarna-warni. Lalu sambil mengunyah dan mengedarkan pandanganku mencari sosok yang familiar. Sangat cepat, aku melihat Raka. Dia berdiri di posisi sentral ruang pesta. Tempat yang paling menarik perhatian dan cahaya. Hari ini Raka mengenakan setelan pesta hitam yang sempurna hingga setiap lipatannya. Di dalamnya kemeja putih bersih dan dasi kupu-kupu sutra hitam yang diikat rapi di kerah kemeja. Rambutnya disisir rapi dengan gel, menonjolkan dahinya yang tinggi dan garis-garis wajah maskulin yang tajam. Dia memegang segelas anggur merah yang berkilauan di satu tangan. Tangan lainnya diletakkan tenang di saku celana panjang. Raka dengan percaya diri berbicara, bersulang, dan tertawa ramah dengan para tamu terhormat di sekitarnya. Sikapnya yang anggun, senyum percaya diri, dan karisma kerajaan yang memancar darinya membuat semua orang di sekitarnya tampak kurang menonjol. Citra seorang mahasiswa berprestasi di Fakultas Teknologi dulu kini telah sepenuhnya berubah. Menjadi bintang yang bersinar, terang yang sulit dijangkau. Berdehem, aku berdiri dari jauh memandangnya. Di dalam hatiku muncul perasaan kagum bercampur rasa rendah diri yang tak terbatas. Jarak antara kami bukan hanya posisi pekerjaan, tetapi perbedaan yang sangat besar dalam latar belakang sosial. Sekitar 1 jam kemudian, prosedur pidato penghargaan dan penyerahan hadiah pesta berakhir. Pembawa acara naik ke panggung. Dengan antusias mengumumkan, sesi dansa sosial resmi dimulai. Tim pelayan dengan cepat memindahkan meja-meja tambahan ke samping, menciptakan lantai dansa yang luas tepat di tengah ruangan. Musik latar berubah menjadi melodi yang ritmis, merdu, dan romantis. Kerumunan mulai menyebar. Beberapa tamu senior sudah secara proaktif memegang tangan pasangan dansa mereka dan melangkah ke tengah area pusat. Tepat saat itu, manajer Adi bersama beberapa anggota jajaran direksi Bintang Kejora mulai ramai bersorak-sorai, menyenggol bahu Raka. Mereka sengaja berbicara dengan suara keras untuk menggoda pemimpin muda mereka yang masih lajang. Direktur Raka kita malam ini begitu cemerlang. Tidak bisa hanya berdiri dia memegang gelas anggur. Proyek kali ini sukses besar. Direktur harus secara pribadi mengundang mitra yang paling bekerja keras, yang telah mendesain antarmuka yang luar biasa itu, untuk berdansa sebagai bentuk terima kasih. Setuju tidak, teman-teman? Suara tepuk tangan riuh bergema di seluruh ruangan.
Para tamu undangan sangat antusias dengan tawaran ini. Mereka mulai mengedarkan pandangan mencari-cari siapa desainer paling pekerja keras itu, berdiri di sudut tersembunyi. Jantungku tiba-tiba berdebar kencang. Keringat dingin membasahi telapak tanganku. Aku buru-buru meletak piring kue di meja. Mundur selangkah lagi merapat ke dinding. Diam-diam berdoa dalam hati. Tolong jangan ada yang memperhatikan keberadaanku saat ini. Namun, bertolak belakang dengan kepanikanku. Raka bereaksi dengan sangat tenang. Dia tersenyum tipis. Menyerahkan gelas anggur yang sedang diminumnya kepada pelayan yang berdiri di samping. Dia merapikan kerah bajunya lalu dengan sikap paling anggun. Melangkah panjang dan mantap menembus kerumunan. Seluruh ruang pesta secara otomatis menyingkir. Menciptakan jalan yang lapang untuknya. Cahaya panggung sepertinya juga berpihak. Bergerak mengikuti setiap langkah pemilik pesta. Dia berjalan lurus. Melewati area pusat. Mengarahkan tatapan matanya yang tegas ke sudut tersembunyi. Tempatku bersembunyi. Semua orang di sekitarnya penasaran mengamati arah gerakannya. Ratusan mata tertuju ke sudut meja hidangan penutup. Aku berdiri diam di tempat. Seluruh tubuhku kaku seperti patung batu. Udara di sekitarku seolah tersedot habis. Aku bahkan tidak berani bernapas keras. Raka berhenti tepat di depanku. Jarak di antara kami begitu dekat hingga aku bisa mencium aroma anggur yang samar. Bercampur dengan aroma parfum yang familiar di tubuhnya. Di bawah ratusan tatapan menyelidik dari matanya. Di bawah cahaya kristal yang berkilauan. Raka sedikit membungkukkan badannya. Melakukan posisi salam yang standar seperti seorang bangsawan barat. Dia mengulurkan tangan kanannya dengan jari-jari panjang dan ramping ke depan. Membalik telapak tangannya menghadapku. Suaranya yang dalam dan jelas. Mengandung ketulusan mutlak. Terdengar. Memecah keheningan. Direktur Budi sudah secara resmi mengizinkanmu istirahat malam ini. Sekarang, Nona desainer paling rajin di proyek ini. Apakah kamu bersedia berdansa dengan saya? Kata-kata ajakan itu terlontar secara terbuka dan terus terang. Memutuskan semua jalan keluarku. Tembok pertahanan yang telah kususun dengan susah payah untuk menghindari kenyataan tiba-tiba menjadi rapuh di hadapan inisiatif. Ketegasan dan tekad pria ini. Tangan Raka yang hangat dan mantap terulur di depanku. Menunggu. Cahaya dari lampu kristal di langit-langit menyinari. Memancarkan kilauan pada kancing manset peraknya. Suasana di sekitar tiba-tiba menjadi sangat sunyi, sehingga aku bisa mendengar setiap detak jantungku yang berdebar kencang. Ratusan pasang mata para tamu penting di ruangan itu semuanya tertuju pada sudut kecil ini. Direktur Budi yang berdiri tidak jauh dari situ. Terus-menerus memberikan isyarat mata yang memaksaku untuk maju menerima tawaran itu. Aku sangat mengerti bahwa dalam situasi yang sulit ini, jika aku berbalik dan lari atau menolak, tidak hanya aku sendiri yang akan dicap sebagai orang sombong dan kurang berpengetahuan, tetapi perusahaan kami juga akan malu di hadapan mitra besar. Jantungku bergejolak hebat, tetapi tanganku bertindak mengikuti kebiasaan kesopanan. Aku perlahan mengangkat tanganku. Meletakkan tanganku yang dingin dan gemetar ke dalam telapak tangannya yang besar dan hangat. Raka sedikit meremas jari-jariku. Beralih ke sentuhan hangat dan mantap. Dia dengan sopan mundur setengah langkah. Menuntunku menuju area tengah lantai dansa. Kerumunan tamu secara otomatis mundur. Menyisakan ruang kosong yang luas untuk kami berdua. Suara biola yang merdu bergema. Berpadu dengan ketukan drum yang pelan. Raka meletakkan satu tangan di pinggangku yang ramping. Tangan lainnya memegang erat tanganku. Mengangkatnya tinggi-tinggi. Mengikuti irama musik. Dia mulai menuntunku berputar untuk pertama kalinya. Perbedaan tinggi badan membuat kepalaku hanya setinggi bahunya yang lebar. Melalui lapisan kemeja tipis. Aku merasakan setiap napasnya yang teratur dan kekokohan tubuh pria yang sedang memeleku erat. Orang-orang di sekitarku mulai berbisik-bisik memuji keserasian pemilik pesta dan desainer muda itu. Tetapi telingaku seolah tuli. Tidak lagi mendengar suara bisikan apapun.
Seluruh pikiranku terserap oleh tatapan matanya yang hitam pekat yang menatap lurus kepadaku. Raka menari dengan sangat mahir. Langkah kakinya sangat kokoh, kuat, tetapi juga penuh kelembutan membantu orang yang canggung, dan belum pernah belajar menari seperti saya juga bisa berputar dengan luas. Ketika musik mencapai klimaks, Raka sedikit menundukkan kepala, mempersempit jarak antara dua wajah. Hawa panas dari napasnya menyapu lembut dahiku. Suaranya yang serak dan dalam terdengar di telingaku, membawa keseriusan yang mendalam. Saya masih ingat dulu di kampus, Devi. Setiap kali klub mengadakan acara, saya selalu melihat seorang gadis dengan rambut kuncir kuda bersembunyi di balik pohon beringin. Diam-diam menatap saya dengan tatapan malu-malu. Gadis itu selalu berpura-pura membaca buku. Tetapi setiap kali saya menoleh, dia langsung menyembunyikan wajahnya. Melihatku bingung dan berniat mundur, dia meremas pinggangku dengan lembut. Sudut bibirnya terangkat, tersenyum menggoda. Dulu, saat mabuk di pesta, bukankah kamu pernah dengan lantang menyatakan, kalau bukan Raka Wijaya, tidak akan menikah dengan siapapun? Aku tersentak kaget. Langkah kakiku tiba-tiba menjadi tidak beraturan. Hampir saja menginjak kakinya dengan sepatu hak tinggiku. Dia buru-buru mengeratkan pelukannya agar aku tidak jatuh. Kepanikan yang luar biasa membanjiri mataku. Ternyata cinta sepihak diam-diam masa muda yang selalu kupikir sudah kusembunyikan, sudah dia ketahui sejak lama. Aku bingung, berusaha mendorong dadanya dengan lembut untuk mengalihkan topik sensitif ini. Direktur Raka, Anda sedang bercanda dengan saya. Kan masa lalu yang jauh. Tolong jangan diungkit lagi. Sekarang kita adalah rekan bisnis. Tempat ini ramai. Mohon Anda lebih berhati-hati dalam berbicara. Raka sama sekali tidak melonggarkan pelukannya. Sebaliknya dia menarikku semakin mendekat ke tubuhnya, mengabaikan tatapan penasaran kerumunan yang mengamati. Dia menatap lurus ke dalam mataku. Setiap kata yang keluar tegas dan kuat seperti janji yang pasti. Saya tidak bercanda. Sejak bertemu kamu lagi di restoran teratai emas, saya sudah tahu persis apa yang saya inginkan. Devi, saya ingin merawatmu. Bukan sebagai rekan kerja. Bukan sebagai bos dan karyawan. Juga, bukan sebagai kakak tingkat dan adik tingkat. Saya ingin menghargaimu sebagai seorang pria terhadap seorang wanita. Saya ingin secara sah dan pantas masuk ke dalam hidupmu. Pengakuan tulus, lugas, dan kuat darinya seperti gelombang listrik yang kuat menyambar tepat di pusat kesadaranku. Pikiranku benar-benar kosong. Melodi romantis lagu itu tiba-tiba menjadi suara bising yang kacau. Tembok pertahanan yang telah kubangun dengan susah payah runtuh sepenuhnya pada saat itu. Guncangan psikologis dari pengakuan Raka membuat seluruh tubuhku kaku. Perasaan rendah diri karena perbedaan status sosial bercampur dengan rasa canggung dari kenangan impulsif masa lalu bangkit, membentuk gelombang besar yang menenggelamkan semua akal sehatku. Aku menyadari bahwa aku sepertinya tidak termasuk dalam dunia di samping pria yang bersinar terang ini. Dia adalah elit dunia bisnis. Sementara aku hanyalah seorang karyawan yang berjuang untuk bertahan hidup setiap hari. Perbedaan itu terlalu jauh. Aku khawatir ini hanyalah perasaan sesaat atau perhatian khusus yang dia berikan kepada gadis yang pernah mengejarnya di masa lalu. Air mata tanpa peringatan membanjiri, mengaburkan pandanganku. Aku panik menggigit bibir bawah untuk menahan isakan yang tercekat keluar dari tenggorokanku. Dengan kekuatan naluriah, aku melepaskan diri dari pelukan Raka yang mantap. Gerakanku yang terlalu tiba-tiba membuatnya sedikit terhuyung mundur. Aku tidak mengucapkan sepatah kata pun. Meraih ujung gaun beludru hitam panjangku, berbalik dan berjalan cepat keluar dari lantai dansa. Tepat di tengah-tengah lagu yang masih bergema, aku mengabaikan tatapan terkejut ratusan tamu. Mengabaikan panggilan Direktur Budi dan Lani yang menyusul. Aku langsung menuju tangga yang menuju ke lantai atas hotel. Aku membutuhkan tempat yang sepi. Membutuhkan udara dingin untuk menenangkan kekacauan yang membanjiri dadaku.
mendorong pintu besi yang berat. Aku melangkah keluar ke area rooftop yang berangin. Ruang gelap dan sunyi. Benar-benar terpisah dari kemewahan dan kegemilangan lampu-lampu di bawah. Angin malam menerpa wajahku dengan dingin. Aku bersandar pada pagar beton. Menyeka air mata yang mengalir di pipi. Hatiku dipenuhi rasa sakit. Kurang dari 2 menit kemudian, pintu besi di belakangku kembali berderit. Suara langkah kaki yang berat mengetuk lantai ubin. Semakin mendekat. Aku tidak perlu menoleh untuk tahu siapa itu. Raka telah meninggalkan berdehem semua pekerjaannya dengan para tamu terhormat di pesta yang dia selenggarakan sendiri untuk mengejarku. Dia berhenti sekitar 2 langkah dariku. Dalam kegelapan, aku masih bisa merasakan napasnya yang terengah-engah. Suara Raka terdengar. Tidak lagi berwibawa seperti biasanya, tetapi membawa ketulusan yang mendalam. Devi, saya minta maaf. Mungkin saya terlalu terburu-buru dan membuatmu bingung. Saya tidak sengaja membuatmu canggung di depan banyak orang seperti itu. Tetapi apa yang saya katakan tadi benar adanya. Tolong tenang dan dengarkan penjelasan saya. Aku menyeka air mata yang masih tersisa di sudut mataku sekali lagi dengan punggung tangan. Lalu berbalik menghadapnya. Suaraku bergetar namun penuh kewaspadaan. Mas Raka, tolong jangan bercanda lagi. Kita berasal dari 2 lingkungan yang sangat berbeda. Lihatlah posisi Anda. Anda adalah orang yang berada di puncak dunia bisnis. Sedangkan saya hanyalah seorang karyawan biasa yang mencari nafkah. Anda mengatakan kata-kata itu karena melihat semangat saya, atau karena ingin membalas kenangan lama apapun alasannya. Saya tidak berani menerimanya. Mohon Anda tetap menjaga jarak profesional seperti sebelumnya. Raka maju selangkah. Hendak mengulurkan tangan untuk menyeka air mataku. Tetapi terhenti di udara saat melihatku mundur. Dia menurunkan tangannya. Mengerutkan kening dengan tegas. Saya tidak bercanda. Dan tidak ada cerita tentang membalas kenangan. Perasaan orang dewasa tidak didasarkan pada perbedaan finansial atau jabatan pekerjaan. Saya melihat dalam dirimu usaha, bakat, dan hati yang baik. Saya harap kamu memberi saya kesempatan. Juga memberi dirimu sendiri kesempatan untuk mengatasi prasangka itu. Tepat ketika percakapan mulai menemui jalan buntu. Ponsel di tas tanganku tiba-tiba berdering keras. Aku terkejut mengeluarkan ponsel. Layar menampilkan nama Lani. Aku buru-buru mengangkat telepon seolah menemukan jalan keluar. Suara Lani di ujung telepon sangat khawatir. Memberitahu bahwa Direktur Budi baru saja terkena serangan maag akut. Dan membutuhkan seseorang untuk segera membawanya ke rumah sakit. Aku langsung menggunakan alasan ini untuk mengakhiri percakapan. Yang mencekik itu, direktur perusahaan saya sedang ada masalah kesehatan. Saya harus turun ke sana untuk membantu sekarang. Masalah malam ini anggap saja kesalahpahaman kecil. Mohon permisi. Setelah mengatakan itu, aku menyelinap melewati Raka. Buru-buru menuruni tangga. Meninggalkannya berdiri sendirian di rooftop yang berangin. Kata-kata tulusnya terpaksa tertunda di tengah ketidaklengkapan pesta malam itu. Setelah malam pesta yang penuh emosi, aku meminta cuti sehari untuk menenangkan diri sebelum kembali ke kantor. Suasana kerja di hari-hari berikutnya menjadi sangat tegang. Proyek perangkat lunak sedang memasuki tahap pengujian yang sangat penting. Desain antarmuka dari timku harus diintegrasikan secara sinkron dengan sistem data asli yang menjadi tanggung jawab tim insinyur perusahaan Bintang Kejora. Ini adalah tahap yang membutuhkan kehati-hatian maksimal untuk menyelaraskan antara estetika dan batasan teknologi digital. Kamis pagi, sebuah insiden besar tiba-tiba terjadi mengancam kelancaran seluruh proyek. Seorang asisten karyawan dari pihak Bintang Kejora karena kelalaian telah salah mengunggah kode sumber lama ke sistem pengujian. Akibatnya, semua efek animasi yang mulus dan sistem warna yang telah tim desainku kerjakan semalaman hancur total. Antarmuka pada perangkat seluler menampilkan kesalahan. Ikon-ikon fungsi saling tumpang tindih menyebabkan kesalahan tampilan yang sangat disayangkan.
Rapat darurat segera diadakan di ruang rapat besar kantor kami. Suasana di ruangan sangat serius. Manajer teknis Bintang Kejora dengan pandangan konservatifnya menyalahkan tim desainku. Dia berargumen bahwa lapisan grafis yang kubuat terlalu rumit. Ukurannya terlalu berat sehingga sistem server tidak dapat memprosesnya secara sinkron tepat waktu. Menyebabkan masalah kerusakan bingkai. Lani dan rekan-rekan kerjaku tidak mau mengalah. Bereaksi keras. Menyajikan laporan yang membuktikan bahwa kode sumber tampilan telah diubah secara salah dari versi asli. Kedua belah pihak berdebat sengit. Tidak ada yang mau bertanggung jawab atas kesalahan mereka. Kemajuan proyek terancam terhambat. Tepat saat perdebatan memanas. Pintu ruang rapat terbuka. Suara gaduh tiba-tiba hening. Raka muncul. Wajahnya sangat serius. Alisnya berkerut. Jelas menunjukkan ketidakpuasan. Wibawa seorang manajer tingkat tinggi membuat semua orang yang tadi berbicara keras kini diam. Mengarahkan pandangan ke pintu. Raka berjalan cepat ke posisi di ujung meja. Berdiri tegak. Dia membanting tumpukan dokumen laporan insiden ke meja. Menciptakan suara yang tegas. Suaranya terdengar. Lantang. Jelas. Dan penuh bobot. Kalian berkoordinasi kerja seperti apa ini perusahaan membayar honor agar para ahli di sini saling menghindari tanggung jawab seperti ini. Ketua tim teknis. Jelaskan kepada saya mengapa kode sumber lama diunggah ke lingkungan pengujian. Tidak perlu menyalahkan desain. Data mencatat jelas kekurangan dalam proses kontrol dari pihak Anda. Segera. Tulis laporan tertulis dan berikan rencana perbaikan kesalahan sistem kepada saya. Dalam waktu 24 jam ke depan. Jika tidak berhasil, Anda harus bertanggung jawab penuh. Putusan Raka yang adil, tajam, dan tegas segera menertibkan seluruh tim. Manajer teknis dari Bintang Kejora bingung. Buru-buru menundukkan kepala mengakui kesalahan dan berjanji akan segera memperbaikinya. Setelah menangani masalah prosedur internal, Raka perlahan menoleh ke arahku. Tatapan matanya saat ini adalah tatapan seorang pemimpin yang menyerahkan tugas yang sangat penting. Nona Devi. Saya mengerti tim desain telah mengikuti prosedur yang benar. Tetapi, situasi saat ini mengharuskan kita memiliki rencana cadangan. Saya meminta Anda dalam waktu 3 hari ke depan untuk menyajikan draft yang mengoptimalkan efek animasi. Mengurangi ukuran gambar tetapi tetap harus menjaga estetika intinya. Ini adalah tugas yang sangat menekan tetapi saya yakin Anda bisa melakukannya. Setelah mengatakan itu, Raka mengedarkan pandangannya ke seluruh anggota ruang rapat. Lalu mengumumkan sebuah klausul yang bersifat jaminan untuk kelancaran pekerjaan. Mulai saat ini, prosedur koordinasi antara kedua belah pihak akan disesuaikan. Setiap masalah terkait desain dan estetika. Siapapun yang memiliki ide perubahan atau permintaan revisi harus memberitahu langsung kepada saya. Tidak ada yang berhak mengubah desain Nona Dewi tanpa persetujuan. Rapat berakhir. Ketegasan direktur utama dan caranya menjamin lingkungan kerja yang adil untuk hasil kerjaku sekali lagi mengguncang hatiku dengan sangat dalam. Di lingkungan kantor yang penuh tekanan. Memiliki seseorang yang berdiri untuk menjamin hak-hakku yang sah. Itu adalah perasaan aman yang sangat kuhargai. Tugas yang Raka berikan sungguh merupakan tantangan yang menguji batas kemampuan konsentrasiku. Menyederhanakan desain yang sudah dibuat dengan teliti, tanpa menghilangkan keindahannya. Sama seperti meminta untuk menghapus lapisan warna cerah pada sebuah lukisan namun tetap harus menjaga esensi ketenangan karya tersebut, aku memasuki tahap 3 hari yang krusial ini dengan tekad tinggi. Kantor perusahaan menjadi tempatku mencurahkan seluruh waktu. Aku duduk bekerja di depan layar komputer dari pagi hingga tengah malam. Kotak makan yang dimakan terburu-buru saat istirahat singkat. Gelas air putih yang diminum. Terburu-buru agar tidak kering tenggorokan. Dan berbagai solusi yang digambar lalu dibuang untuk mencari solusi paling sempurna. Lani dan teman-teman satu tim juga ditugaskan membantuku memotong dan menempel blok gambar. Tetapi bagian inti tentang pemikiran estetika masih membebani pundakku. Mataku mulai menunjukkan kelelahan yang jelas. Tetapi setiap kali memejamkan mata,
Bayangan pria yang menangani masalah di ruang rapat kembali muncul. Memberiku sumber motivasi tak terlihat untuk terus menyelesaikan tanggung jawab. Pada malam ketiga, jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Aku mengetik baris terakhir dalam laporan, disertai file desain yang telah dioptimalkan ukurannya dengan sangat baik. Menekan tombol selesai. Aku menundukkan kepala di atas keyboard, merasakan kelelahan yang menguasai tubuh. Ruang kantor sepi senyap. Hanya 5 menit kemudian, ketika email terkirim, ponselku bergetar pelan dengan pesan dari Raka. Pendekatan yang luar biasa. Kemampuanmu menyeimbangkan antara teknik dan seni sungguh saya hargai. Istirahatlah, gadis kecil. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Setelah membaca pesan singkat itu, semua kelelahanku terasa berkurang. Aku tersenyum, memejamkan mata, bersantai di kursi putar kantor. Sore hari berikutnya, saat aku baru saja menyelesaikan rapat tinjauan terakhir dengan tim teknis dan kembali ke meja kerjaku, sebuah kejutan besar menungguku. Langit di luar jendela mulai berubah menjadi jingga pucat saat senja. Kantor saat itu sudah sepi karena semua orang buru-buru pulang lebih awal untuk menebus hari-hari kerja dengan intensitas tinggi. Aku melangkah ke tempat dudukku. Sangat terkejut melihat Raka sedang duduk santai di kursi tamu tepat di samping meja kerjaku. Dia mengenakan kemeja biru muda, tampak santai dan sangat akrab. Di atas meja kerjaku yang berantakan dengan kertas-kertas, dia sudah meletakkan segelas kopi susu dingin yang diracik dengan takaran favorit. Persis seperti jenis minuman yang paling sering kukonsumsi setiap kali membutuhkan energi. Disertai dengan sekotak kue manis rasa teh hijau yang harum. Mendengar langkah kakiku, Raka mendongak dan tersenyum hangat seperti cahaya senja. Dia berdiri, sedikit menarik kursiku yang berputar, memberi isyarat kepadaku untuk duduk. Pekerjaan terbesar sudah selesai. Kamu tidak berniat memberikan hadiah kepada dirimu sendiri dengan makan malam yang layak. Saya lihat 3 hari terakhir kamu bekerja sangat keras. Jika terus begini, proyek berhasil pun ketua tim desain saya yang berbakat ini akan kelelahan. Aku duduk di kursi, mengangkat gelas kopi dingin. Rasa manis gurih susu berpadu dengan pahit ringan yang khas mengalir ke tenggorokan, membangkitkan semua indera yang lesu. Aku menatap Raka. Tatapanku jelas menunjukkan rasa haru. Bagaimana Anda tahu saya suka kopi jenis ini? Dan mengapa seorang manajer sesibuk Anda punya waktu untuk menyiapkan semua ini sendiri? Raka tersenyum tipis, menarik kursinya mendekat kepadaku. Dia mengulurkan tangan, menggunakan selembar tisu bersih untuk dengan lembut mengusap noda debu yang tidak sengaja menempel di lengan bajuku. Gerakan itu sangat alami dan penuh rasa hormat. Karena rekan kerja ini bagiku lebih penting dari kesepakatan apapun. Kamu bekerja dengan seluruh hati. Tentu saja aku harus peduli padamu dengan sepenuh hati. Makan sedikit kue agar tidak sakit perut. Lalu aku akan mengantarmu pulang untuk istirahat. Kelembutan dan perhatiannya di tempat kerja yang sibuk ini seperti aliran air sejuk yang menyirami jiwaku. Untuk pertama kalinya aku tidak lagi ingin mencari alasan pekerjaan untuk menolak perhatian tulus ini. Mobil bergerak mulus melintasi jalan-jalan kota yang sudah mulai diterangi lampu gemerlap. Berbeda dengan kebingungan dan sesak napas saat perjalanan pulang setelah pertemuan pertama, suasana di dalam mobil kali ini sangat tenang dan hangat. Musik instrumental yang lembut yang diputar dari sistem audio berkualitas tinggi membuat pikiranku benar-benar rileks. Aku duduk di kursi penumpang. Sesekali diam-diam melirik profil wajah Raka yang tegas, namun sangat tenang saat dia fokus mengemudi. Mobil perlahan melambat lalu berhenti rapi di depan gerbang kompleks apartemenku. Raka tidak langsung membuka pintu mobil seperti biasanya. Dia sengaja mematikan mesin, mengecilkan volume musik hingga paling rendah. Ruang di dalam mobil menjadi sunyi. Hanya terdengar suara dedaunan bergesekan di luar. Raka perlahan berbalik ke arahku. Tatapan matanya dalam, tegas, dan mengandung pemahaman yang besar. Dia berbicara dengan suara rendah, memecah kesunyian dengan mengulang kejadian yang belum selesai di malam pesta.
Devi, malam itu di rooftop kamu pergi terlalu cepat, jadi saya belum sempat menyampaikan semua pikiran saya. Saya tahu alasan kamu selalu ingin menjaga jarak bukan karena kamu tidak suka saya, tetapi karena kamu khawatir dengan perbedaan di antara kita berdua. Kamu takut kompleksitas dunia bisnis akan memengaruhi hidupmu yang damai. Aku menunduk. Kedua tanganku memilintali tas. Sedikit menggigit bibir untuk tetap tenang. Kata-katanya tepat mengenai kekhawatiran terdalam di hatiku. Raka mengulurkan tangan dengan lembut menggenggam kedua tanganku yang saling bertautan. Menyatukannya dengan telapak tangannya yang besar dan hangat. Tapi Dewi, nilai seseorang tidak diukur dari jabatan, pekerjaan, atau kemewahan di luar. Kemampuan kerjamu yang luar biasa, ketulusan dan keteguhanmu dalam setiap keputusan. Itulah hal-hal paling berharga yang selalu saya cari. Perusahaan Bintang Kejora saya dirikan dengan usaha keras. Setiap keputusan hidup saya putuskan sendiri. Orang tua saya juga orang yang pengertian dan bijaksana. Mereka hanya berharap saya menemukan seorang gadis yang baik hati dan pandai mengurus rumah tangga. Seperti harapan ibumu di acara kencan buta itu. Raka meremas tanganku lebih erat. Nadanya berubah menjadi tulus dan memohon. Rasa rendah diri yang kamu ciptakan sendiri selama ini sudah cukup. Hari ini pekerjaan sudah selesai dengan baik. Status mitra pemesan dan mitra pelaksana sudah tidak ada lagi. Sekarang, pada saat ini, hanya ada Raka dan Dewi. Saya harap kamu mau menghilangkan penghalang itu. Beri saya kesempatan untuk menemanimu dan beri dirimu sendiri kesempatan untuk dihargai. Akhir pekan ini, makan malam dengan saya ya. Setiap kata dari Raka seperti gelombang kuat yang menghapus batasan-batasan kaku yang selama ini kubawa. Ketulusan, kesabaran, dan caranya menghormati. Memahami setiap perasaanku telah sepenuhnya meyakinkan hatiku yang tadinya penuh pertahanan. Air mata sekali lagi mengalir. Tetapi kali ini bukan air mata kesedihan. Melainkan air mata haru seseorang yang akhirnya menemukan keselarasan dalam hidupnya. Aku perlahan mengangkat kepala. Menatap langsung ke matanya yang penuh harapan. Melalui pandangan yang samar oleh air mata. Aku tersenyum ceria. Untuk pertama kalinya, tanganku perlahan membalik. Menyatukan jari-jariku ke dalam telapak tangannya yang hangat. Aku menarik napas dalam-dalam. Menyingkirkan semua keraguan. Dengan lembut mengangguk setuju. Ya, akhir pekan ini saya setuju makan malam dengan Anda. Tetapi dengan syarat saya yang memilih tempatnya ya. Raka tertawa cerah. Senyumnya sangat hangat. Menghapus semua tekanan dan kelelahan dari hari-hari kerja yang intensif yang baru saja berlalu. Dia mengulurkan tangan mengusap lembut rambutku. Matanya dipenuhi kegembiraan. Setuju. Kemanapun kamu mau, saya akan ikut. Di luar jendela mobil, kota sudah menyala gemerlap. Orang-orang masih sibuk hilir mudik dalam hiruk-pikuk kehidupan. Tetapi di ruang kecil yang damai ini, berdehem. Dua jiwa akhirnya saling memahami. Membuka babak baru yang penuh harapan dalam takdir yang dimulai dari restoran teratai emas tahun itu. Para pendengar yang budiman. Setelah menutup lembaran-lembaran emosional dari kisah takdir teratai emas, mungkin kita semua memiliki renungan yang menyentuh tentang cinta dan takdir. Melalui perjalanan penuh tantangan Dewi dan Raka, kita menyadari bahwa takdir memanglah sebuah pengaturan kehidupan yang ajaib. Namun, usaha dan ketulusanlah yang menjadi kunci untuk menjaga hubungan takdir itu. Pelajaran paling berharga yang disampaikan oleh kisah ini adalah nilai sejati. Seorang manusia tidak terletak pada penampilan luar yang gemerlap atau angka-angka tanpa jiwa di rekening bank, melainkan pada kebaikan hati, tekad yang kuat, dan semangat yang penuh dedikasi untuk pekerjaan. Jarak status sosial atau latar belakang seringkali menciptakan hambatan psikologis tak terlihat yang membuat kita merasa rendah diri dan merampas kesempatan kebahagiaan kita sendiri. Namun, cinta sejati selalu membutuhkan keberanian untuk menghadapi, pemahaman yang mendalam, dan kemampuan untuk menghargai keindahan inti dalam jiwa pasangan.
Jangan pernah biarkan rasa rendah diri menipu diri sendiri. Juga jangan biarkan prasangka masyarakat mengubur kerinduan untuk dicintai. Hidup ini memang sangat singkat. Semoga kita semua memiliki cukup keberanian untuk merobohkan tembok-tembok pemisah. Membuka hati. Menerima cinta tulus. Dan dengan teguh melindungi hal-hal paling berharga yang menjadi milik kita. Terima kasih, para pendengar yang budiman telah meluangkan waktu berharga untuk mendengarkan seluruh kisah ini.